Halo, selamat malam anak-anakku semuanya. Selamat malam para orang tua. So, jadi saya akan menjelaskan sedikit karena tadi ada beberapa orang tua yang menanyakan tentang materi musik, menentukan nada, ya. Jadi saya menjelaskan materi musik aja. Jadi musik dan notasi. Sebenarnya materinya tentang tinggi rendah nada, tapi saya masih fokus di dalam musik itu, notasi musik itu fungsinya. Jadi di sini ada penjelasannya, yaitu notasi musik memiliki peranan yang sangat penting dalam musik. Notasi musik itu menulis nada sebagai simbol dari nada tersebut. Jadi nada tersebut kita bisa tuliskan. Jadi notasi musik itu ada banyak jenis. Jadi yang akan kita pelajari seperti ini. Oke. Jadi yang kita pelajari yaitu notasi atau nada, atau biasanya dibilang tone. Ya, nada sering disebut juga dengan istilah tone. Ya, istilah tone di sini dalam notasi itu terdapat jenis nada pokok, yaitu nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau jika dalam itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do merupakan sistem baca menggunakan solmisasi, ya, dengan namanya itu solmisasi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau dalam bentuk notasi angka yang dilambangkan dengan mulai dari angka 1 sampai 7. Tapi notasi angka ini dibaca menggunakan sistem baca solmisasi. Jadi dalam notasi tidak dibaca satu ya satu, nanti jadi jelek. Do, re, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jelek, ya. Jadi dipersingkat jadi menggunakan sistem solmisasi, yaitu satunya do, duanya re, tiganya mi, empatnya fa, limanya sol, enamnya la, tujuhnya si, dan akan kembali lagi ke do. Dan yang berikut yaitu saya lupa di sini. Ada satu yang namanya notasi balok. Jadi ada yang namanya itu notasi balok. Notasi balok itu kayak ada lambang-lambang not, ya. Contohnya di mana, ya? Notasi balok itu kayak ada lambang notasi. Dia menggunakan gambar atau simbol dalam bentuk gambar. Gambarnya itu unik. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh notasi balok. Jadi ini contoh notasi balok, ya. Tapi notasi balok ini susunan nadanya itu dibaca menggunakan, ada yang menggunakan C, D, E, F, G, A, B, ya. Mulai dari nada C hingga G, setelah itu dia kembali dari nada A, ya. Menggunakan huruf. Ada juga yang membacanya menggunakan solmisasi. Kalau nggak salah, solmisasi ini gaya bacanya itu yang digunakan itu Cina, Indonesia, ya. Dan tapi yang penting kita tahu bahwa nada itu disebut juga dengan tone. Nada itu merupakan bunyi yang teratur atau bunyi yang memiliki bunyi yang bisa diukur, memiliki frekuensi tertentu. Nada itu bunyi yang memiliki timbre atau warna. Nada itu bunyi yang memiliki ketebalan. Beda dengan bunyi biasanya kayak itu kita nggak tahu, tapi kita tahu bahwa itu kita nggak tahu nada apa. Itu bunyi biasa, bunyi sembarangan yang tidak terukur, ya. Tapi kalau umpamanya nada do, re, mi, fa, sol, jadi kita sol, do, la, sol, mi. Jadi kita bisa tahu. Jadi itulah nada. Dan nada itu terdiri dari 7 nada pokok, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si. Jika ke atas dia semakin tinggi,
atau dilambangkan dengan notasi angka, yaitu do re mi fa sol la si atau 1 2 sampai 7, atau dalam bentuk notasi huruf yaitu dalam bentuk notasi baloknya seperti ini, tapi biasanya dibacanya jadi di posisinya not ini atau lambang-lambang yang ini dia akan berada di posisi spasi maupun garis, dan akan di posisi baik di spasi maupun garis itu dimiliki tingkatannya masing-masing. Contohnya C itu di mana, D itu di mana, dan seterusnya. Oke, itu tentang notasi. Selanjutnya, nah ini yang banyak ditanya nih, tingkatan nada. Jadi tingkatan nada itu kita mengkategorikan nada, ya, kita mengkategorikan nada, ada nada rendah, nada sedang, atau nada tinggi. Jadi dalam sebuah lagu itu pasti terdapat nada yang rendah, nada yang sedang, maupun nada yang tinggi. Nah, kalau dalam menurut jenisnya, jenis nada sedang, nada rendah maupun nada tinggi itu, kalau jenisnya nada sedang itu biasanya disebut natural, ya. Nada sedang itu biasanya disebut natural. Nada sedang itu jenisnya itu contohnya pakai menggunakan notasi angka di sini supaya lebih mudah. Kita menggunakan notasi angka supaya lebih mudah. Jadi do re mi fa sol la si atau 1 sampai 7 ini tanpa ada titik yang mendampingi dia. Ya, jadi notasi angka do sampai si tanpa ada titik. Jika dia itu sedang atau natural, berarti notasinya tanpa ada titiknya. Kalau dia nada yang rendah, berarti dikategorikan jenis nada rendah, jenis nada, ya. Jenis nada rendah berarti dia ada titik di bawahnya. Ya, perhatikan ada titik di bawahnya, do re mi fa sol la si yang ada titiknya. Dan jika dia nada yang tinggi, maka dia ada titik, nada tersebut ada dilambangkan dengan ada titik di atasnya. Ya, ini do re mi fa sol la si ada titik di atasnya. Jadi titik di atas itu tinggi, tanpa titik itu sedang, yang rendah itu ada titik di bawahnya. Semoga bisa mengerti, ya. Jadi ada tingkatan nada, 3 tingkatan nada. Ini penjelasannya. Jadi dalam tingkatan nada itu, jika kita lihat susunannya seperti ini. Jadi nada itu semakin ke atas dia semakin tinggi, semakin ke bawah dia semakin rendah. Contohnya ini, do re mi fa sol la si yang sedang ini, setelah si ini dia akan masuk ke nada tinggi, nada yang sama tapi ketinggiannya berbeda. Dia semakin ke atas do re mi fa sol la si ini, dan semakin ke bawah dia rendah. Jadi seperti ini, ya. Nah, dia rendah, ke atas dia tinggi. Jadi semoga bisa dimengerti, ya. Jadi setelah do yang sedang ini dia langsung masuk di si yang rendah. Itu susunannya. Jadi do re mi fa sol la si, setelah itu do lagi, setelah itu do lagi, setelah itu dan seterusnya. Biasanya sampai, kalau di piano itu sampai berapa oktav? 8 oktav kalau salah. Oke, jadi ini merupakan tingkatan nada, ya. Jadi semakin ke bawah semakin rendah, dan semakin ke atas ya semakin tinggi. Nada dalam penulisan nada itu dalam secara teoritis kita selalu bergerak dari nada natural, ya, bergerak dari nada sedang atau natural, sehingga kita bisa tahu, oh, sedangnya ini berarti rendah yang mana, tinggi yang mana. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contohnya. Contoh cara mengkategorikan lagu, menentukan kategori nada pada notasi lagu. Biasanya pada lagu itu terdapat nada rendah, sedang, dan tinggi. Ya, nada rendah, sedang, dan tinggi. Contohnya seperti ini. Jika terdapat 3 nada, ya, nada do yang tanpa titik, mi tanpa titik, sol tanpa titik, bagaimana kita mengkategorikannya? Oke, jika dilihat dari jenisnya, maka 3 nada ini merupakan jenis nada sedang, ya, merupakan jenis nada sedang.
Dan kalau menurut susunan nadanya, nada do ini karena semakin ke bawah dia semakin rendah, semakin ke atas semakin tinggi, terdapat 3, maka nada do ini merupakan nada yang paling rendah di antara ketiga nada tersebut. Jadi do ini merupakan nada rendah, mi ini merupakan nada sedang, dan sol ini merupakan nada yang paling tinggi. Contohnya yang berikut supaya lebih mengerti. Ada 3 nada lagi. Ini menurut, jika dilihat dari kategorinya, karena ada titik di bawahnya, maka dia dikategorikan menurut jenisnya, dia dikategorikan jenis nada rendah karena ada re ada titik di bawah nada. Jika dilihat dari susunan nadanya, mana yang paling rendah dan mana yang sedang dan mana yang tinggi, coba kita tentukan. Kita tentukannya seperti ini. Nada ini merupakan nada rendah, yang sedang adalah nada ini, dan yang tinggi adalah nada ini. Oke, semoga bisa mengerti ya Bapak Ibu ya, supaya bisa dijelaskan ke anak-anaknya. Mohon maaf merepotkan nih, ini corona yang merepotkan semua orang, minta maaf. Oke, contohnya seperti ini. Jika terdapat 3 nada ini merupakan kategori nada rendah tapi tinggi, merupakan kategori nada tinggi. Coba kita tentukan. Kalau saya tentukannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini merupakan nada sedang. Mana ayo. Oke, ini merupakan nada rendah dan ini merupakan nada tinggi karena re ini titiknya hanya 1. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Jadi ini contohnya. Oke, nah contoh yang berikut supaya bisa lebih mengerti. Penjelasannya sama. Di bawah ini terdapat penggalan melodi sebuah lagu. Pertanyaannya, kategorikanlah notasi-notasi berdasarkan jenisnya, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Mana yang kategori jenis nada rendah, mana yang kategori jenis nada sedang, dan mana yang kategori jenis nada tinggi. Contohnya seperti ini. Oke, kita mulai. Lihat nada yang bertitik di bawah, dia merupakan nada rendah. Oke. Kuning berarti rendah ya, kita gitu aja supaya mempermudah. Oke, jadi kecil lagi, sudah kelihatan. Oke, itu nada rendah. Mana lagi yang rendah? Yuk. Oh, ada sih, perhatikan ada titiknya itu ya. Ini rendah juga. La rendah, sol ini rendah karena ada titiknya, la ini rendah juga, mana lagi, oh ternyata habis. Oke. Jadi kuning ini nada rendah ya. Coba kita lihat nada sedangnya. Kita hapus saja. Saya butuh warnanya doang, tulisannya kan enggak. Oke, hijau merupakan nada sedang. Coba kita tentukan ya Bapak Ibu ya. Mana nada sedang? Oh, ada do di sini. Dia nada sedang. Karena dia nadanya itu tidak mempunyai titiknya. Oh, ini nada sedang juga. Mi. Iya, sedang juga.
Mana lagi? Oke, sol. Ternyata sol sedang juga. Ada nada do. Oke, nada do ini sedang juga. Oke, nada la ini sedang juga. Ternyata sol ini sedang juga. Apakah nol ini sedang juga? Bukan, Bapak Ibu dan anak-anak. Nol ini merupakan tanda diam ya. Jadi nol itu bukan nada, tapi itu lambang tanda diam. Jadi tidak dihitung. Nol itu bukan nada, dia tanda diam dalam notasi angka. Oke, ini sedang juga ternyata sol. Apakah do ini sedang? Tidaklah kalau kategorinya. Oke, sekarang kita lihat yang nada tinggi. Coba kita lihat. Kita lihat yang nada tinggi. Nada mana yang merupakan nada tinggi? Fokuskan perhatian kalian pada nada yang memiliki titik di atasnya. Oke, ternyata itu yang pertama. Kita lihat lagi. Ya, itu yang. Oke. Ya, ya, ini lagi fa juga nada tinggi karena ada titik di atasnya. Oke, ada nada mi yang ada titik di atasnya, dan ada nada re yang masih ada, kurang satu. Saudara-saudara, anak-anak, kita lihat. Oke, ternyata selesai. Jadi ini cara mengkategorikannya. Jadi yang kategori nada rendah itu ada nada sol, ada nada si, ada nada la, ada sol, la. Jadi ada berapa nada? 5 nada. Yang sedang yaitu ada do, re, mi, sol, do, la, sol, sol. Ini berarti ada 3, 6, 8 nada sedang, dan nada tingginya ada do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, ada 3, ada 6, ada 10, ada 12 nada. Oke, jadi semoga Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi kalau umpamanya diminta untuk sebutkan, berarti sebutkan aja nama nadanya. Karena di GF itu kemungkinan besar kita nggak bisa ketik nada rendah yang mana ya. Bisa pakai angka, sol, si, la. Yang penting jumlahnya benar, ya, angkanya benar, nadanya benar. Kalau diminta untuk tentukan mana nada tinggi dan mana nada rendah, karena terlalu banyak nada sedang, jadi kita pilih satu. Kalau umpamanya diminta tentukan nada mana yang paling rendah dan nada yang paling tinggi, maka kita harus pilih salah satu nada yang paling rendah dan salah satu nada yang paling tinggi. Oke. Kita akan pilih nada mana yang paling rendah. Pada sol lah, jika disusul maka sol. Nada sol rendah, nada sol rendah, atau lambangnya seperti ini. Nada sol rendah atau
Oke, ini ada sel rendah atau lambangnya seperti ini. Oke, ini ya, sel rendah ada titik di bawahnya. Ini cara menjawabnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau mana yang ada yang paling tinggi, ini ada yang paling tinggi, coba kita lihat. Jadi nada yang paling tinggi itu ada apa nih? Oh, ternyata Latin nih. Atau lambangnya gini. Kita copy paste. Oke. Jadi dah. Latin ini rendah, jadi ini tinggi, berarti dia warnanya merah. Ini rendah, berarti nadanya warnanya kuning. Oke. Oke, jadi gitu ya. Tapi semoga bisa mengerti. Jadi ini contohnya, ini sistem penulisan notasi balok yang dibacanya menggunakan huruf CD atau bisa juga menggunakan solmisasi. Dan ini notasi angka, contohnya seperti ini yang dibacanya selalu menggunakan solmisasi, harus diingat itu. Ini enggak, kita delete aja slide-nya. Nah, kalau dalam materi tempo itu saya rasa anak-anak kemarin udah mengerti. Yang saya ini nanti dibaca aja, bisa dibaca aja di buku apa. Oke, tempo itu cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Kalau tempo bicara berarti cepatnya lambatnya seseorang pada saat bicara. Yang saya ajarkan ke anak-anak seperti itu, konsepnya tempo itu adalah kecepatan, cepat lambatnya. Jadi kalau tempo dalam musik berarti cepat lambatnya sebuah musik. Kalau cepat tempo dalam lagu berarti cepat lambatnya sebuah lagu. Supaya kita bergerak dari ritmenya, frasa atau kalimatnya ya, katanya. Jadi tempo itu fungsinya itu mengatur cepat lambatnya lagu. Terdapat tempo lambat, sedang, cepat, terlalu banyak jenis tempo. Dan nama-namanya itu selalu menggunakan bahasa Latin. Contohnya tempo cepat, kalau dalam buku Bupena 4A itu ada allegro, nesto, vivace. Tempo sedang itu ada moderato, andante, andantino. Tempo lambat itu ada adagio, largo, dan lento. Ini mau nggak mau kita harus menghafalkan nama-nama ini ya. Oke, itu tempo. Dan ini contohnya. Jadi tempo itu biasa merupakan salah satu jenis identitas dari sebuah karya. Jadi dalam sebuah teks lagu, notasi biasanya akan tersusun seperti ini. Di tengah sini atau yang saya beri keterangan nomor 1 ini merupakan judul lagu. Yang dua ini merupakan nada dasar. Yang ketiga ini adalah pula irama atau birama. Yang keempat ini adalah tempo. Jadi kadang-kadang ada yang di bawah sini ada yang tuliskan sedang, cepat, lambat atau berdasarkan nama latinnya, dan ini penciptanya. Jadi ini merupakan identitas dari sebuah lagu. Kalau ini udah mulai masuk lagunya, notasi lagu. Itu cara menentukan. Jadi posisi tanda tempo dalam sebuah teks lagu yaitu berada di sini, di bawah pola birama. Jangan ngafalin nomornya ya.
jangan hafal nomornya, karena bisa saja saya acak. Jadi yang patut diingat yaitu pokoknya di bawah nada dasar dan pola biraman itu adalah tempo. Dia berada di posisi kiri atas, bukan paling atas tapi di bawah nada dasar dan pola irama ya. Dalam tempo kemarin saya contohkan ke anak-anak itu tentang tempo lambat. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu kebangsaan yang lambat itu contohnya yaitu lagu Syukur, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Ibu Pertiwi. Kalau yang sedang itu atau moderat, yang pokoknya tempo sedang itu, kategori tempo sedang itu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Setelah itu ada Indonesia Tanah Air Beta, itu temponya sedang, masuk kategori sedang. Setelah itu ada Ibu Kita Kartini. Kalau Indonesia Raya itu jenis temponya itu Mars. Indonesia Raya Maju Tak Gentar 17 Agustus, jadi temponya Mars. Ingat, lagu-lagu tersebut temponya Mars. Jadi lagu-lagu Mars atau lagu-lagu kebangsaan yang kayak gitu, yang jadi pola ritmenya itu atau temponya itu biasanya dikatakan itu Mars. Jadi dia kayak orang, kayak tentara baris berbaris ya, dia tegas. Jadi tak 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 tak, Indonesia tanah air, tanah tumpah. Ya, itu contohnya. Jadi Indonesia Raya Maju Tak Gentar 17 Agustus, Garda Pancasila, itu kan punya Mars ya. Jadi ingat baik-baik. Jadi itu saja penjelasan dari saya untuk Bapak Ibu. Semoga membantu dalam membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu yang menggantikan saya di rumah, saya minta makasih banyak. Bapak Ibu udah membantu, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah bertanya sehingga saya terpikir untuk buat yang seperti ini. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Ingat subscribe ya YouTube channelnya Belajar Bareng ADS. Oke, terima kasih. Selamat malam.